seperti saya ingatkan, cara masuk itu adalah dengan mendaftar. Dalam kelas ini adalah khusus untuk kelas gereja, jadi kita tidak membuka dengan sistem membayar, tapi donasi persembahan saja ya untuk yang tergerak memberikan dukungan. Nah, yang saya harapkan lewat proses ini adalah ibu bapak yang mengikutinya itu nanti bisa mengembangkan apa yang saya sebut kepemimpinan autentik dari kisah hidup Anda sendiri ya. Cuma pendekatan ini pendekatan yang berbeda dengan yang saya lakukan untuk publik di hari Selasa malam. Jadi pendekatan di sini kurang lebih ini bicara ada dapurnya lah ya, bicara soal dapurnya, sementara Selasa itu saya bicara tentang hidangannya ya, hidangan yang disajikan di meja Presto Edukasi Digital Indonesia ini. Nah, kita bersyukur bahwa hari pertama, pertemuan pertama kita 8 Juli lalu itu ada dari 16 kota yang ikut bergabung. Kemudian pertemuan kedua, kita mendapat tambahan 10 kota menjadi 26 kota. Kemudian pertemuan ketiga yang lalu kita mendapat tambahan 2 kota, 28 kota. Dan hari ini kalau yang mendaftar semuanya ikut, akan ketambahan lagi 3 kota menjadi 31 kota. Gitu ya. Nah, sedikit latar belakang dari Romo van Bremen, ini adalah orang Belanda dari Serikat Jesuit, jadi beberapa karyanya itu sebetulnya sangat menyentuh ya, sangat menyentuh karena saya melihat membacanya sejak ketika saya masih mahasiswa tahun 80-an, dia ikut membentuk dari spiritualitas saya gitu ya. Sehingga saya merasa sangat berhutang dengan apa yang diajarkan, dan ini ingin saya sharingkan dalam konteks nanti kaitannya dengan apa yang saya bicarakan ya, yaitu authentic leadership. Saya selalu mengingatkan bahwa saya suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan ini bukan mimbar gereja, sehingga ini bukan khotbah yang tidak bisa salah dan sebagainya, tetapi ini hanya usaha mencari jawaban-jawaban dalam pergulatan-pergulatan sebagai orang awam yang melihat situasi-situasi gereja dan bagaimana memberikan respon yang positif dan bertanggung jawab dalam situasi-situasi itu, gitu ya. Jadi saya tidak memberikan sebuah jawaban-jawaban yang final, ya. Nah, minggu ini buku kedua yang di tengah, Memanggil Manusia Guru, e-book-nya di Gramedia akan diterbitkan. Jadi tanggal 31. Jadi hari Jumat nanti pas itu Idul Kurban ya, hari libur. Nah, memang ini penerbitan awal, buku pertama Membesarkan Manusia Indonesia sudah terbit di Gramedia, e-book Gramedia ya. Kemudian buku kedua tanggal 31, buku ketiga nanti di tanggal 7 Agustus. Nah, itu yang paling tebal ya. Jadi buku 1, 2 ini berkaitan dengan kejiwaan manusia Indonesia, sementara buku yang ketiga itu berkaitan dengan keragaan, ya kan, itu langkah yang bisa melangkah itu kan raga gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan keragaan. Jadi ini sebetulnya adalah pijakan awal ya, pijakan awal. Saya sedang menulis buku keempat yang berkaitan dengan kepemimpinan Kristiani sebetulnya, mulai dengan memikirkan warisan Legend Jenderal Simatupang ya, yang pernah memimpin bukan cuma gereja-gereja di Indonesia, di Asia, bahkan di dunia. Ya, saya memikirkan itu dan saya sudah menyelesaikan, mungkin tadinya saya anggap sudah selesai, tapi ini kemudian berkembang lebih lanjut, ada tambahan-tambahan. Buku keempat dalam penulisan itu khusus untuk kalangan Kristiani sebetulnya, membeberkan hal yang sama sebetulnya, tapi dari perspektif dapur lah kalau saya bilang gitu ya. Jadi ini merupakan bagian dari kerja yang kalau Tuhan pimpin terus kita akan kerjakan selama 25 tahun ke depan ya, untuk memberikan sesuatu kepada keindonesiaan kita. Nah, terakhir minggu lalu kita sudah bicara tentang kepemimpinan Kristiani dan saya
meminjam frame berpikir dari orang besar di Inggris, John Stott ya. Kita bicara tentang visi, kemudian kita bicara tentang kerajinan bekerja, ketekunan, pelayanan, dan disiplin, yang kemudian saya sandingkan dengan konsep 8 langkah autentik yang ada di sampingnya ya. Jadi jiwanya ini bisa ditaruh di bagian tengah untuk bisa menjadi tuntunan, karena di situ kan ada iman dan firman Tuhan ya, faith dan the word ya. Jadi iman dan firman Tuhan. Nah, itu yang kita bicarakan. Nah, hari ini nanti kita bicara hal yang lain. Tapi sebelum kita lanjut, saya minta kesediaan dari Pendeta Musa untuk memimpin kita dalam doa. Boleh? Boleh di-unmute. Halo? Ya. Baik. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang layak kami puji dan sembah. Karena kasih-Mu tidak pernah berubah, dinyatakan dalam hidup kami. Kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Kami bersyukur untuk ruang dan waktu yang Allah karuniakan kepada kami untuk belajar lewat hamba Tuhan, Bapak Andreas Harepa. Kami ingin memperlengkapi diri dalam rangka dipakai dan diutus Allah di tengah dunia ini, juga untuk mengembangkan segala karunia dan talenta yang adalah karunia Tuhan untuk kami. Tuhan berkati kami lewat pembelajaran kami malam ini. Dan terutama untuk kekasih kami Bapak Andreas Harepa yang akan menuntun kami bersama untuk mendalami berbagai hal yang akan disajikan malam ini. Semoga lewat pembelajaran malam ini Tuhan, banyak hal yang kami timba dan akan kami kembangkan, kami dapat wujud nyatakan dalam pelayanan, dalam tanggung jawab, dalam keseharian kami. Rekan-rekan kami yang ingin bergabung lewat pembelajaran Kristiani ini, Tuhan kiranya beri kesempatan. Semoga dapat bergabung dengan kami untuk belajar banyak hal. Dari awal hingga selesainya pembelajaran Kristiani malam ini, biarlah kuasa, hikmat, dan kehendak Tuhan yang terjadi. Ampunkan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk pimpinan khotbahnya. Baik. Nah, tadi kita bicarakan yang minggu lalu, dan minggu ini kita akan melihat dahsyatnya satu hal yang biasa sekali kita lakukan kalau kita melakukannya dengan baik, dengan benar ya. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah konsep yang kemarin saya kirimkan ke departemen untuk mendapatkan copyright ya. Jadi konsep ini merupakan hasil pemikiran beberapa lama yang kemudian menjadi dasar pembicaraan kita malam ini. Kalau Anda lihat, ini adalah
yang saya sebut rahasia dari keberhasilan yang autentik, ya. Rahasia dari keberhasilan yang autentik. Nah, di sini kalau diperhatikan bahwa ada panah-panah ini, ya. Panah-panah ini, kalau Anda lihat adalah rahasia keberhasilan yang otentik dalam pergulatan pikiran saya itu bertumpu pada satu yang kalau saya pakai bahasa sederhana ini adalah berdoa sungguh, gitu ya. Karena inilah yang menopang segala sesuatu yang lain. Kita pakai bahasa kecerdasan, kita sebut itu spiritual quotient. Kecerdasan spiritual. Inilah yang menopang segala macam kecerdasan yang lain. Dengan cara inilah anak-anak mestinya dibesarkan, ya. Kalau di dalam rumah-rumah kita, inilah yang sebetulnya menjadi pusat latihan-latihannya. Nah, itu yang kita bicarakan nanti, ya. Apakah ada mekanisme untuk melatih itu, ya? Kita belajar dari Romo Berman nanti. Nah, dari sini kalau Anda perhatikan, ini bisa mengalir kepada belajar sungguh. Ini yang menyebabkan adanya pertumbuhan dari intelligent quotient, ya, pertumbuhan IQ. IQ itu menurut saya bertumbuh atau berkembang juga karena adanya SQ ini. Kemudian juga berkaitan dengan berjejaring sungguh, ini networking, ini EQ, ya, emotional quotient. Juga bekerja sungguh, tetapi di era digital sini ada satu kecerdasan lain yang disebut kecerdasan digital. Nah, ini pun merupakan sebuah alat yang saya pikir saya taruh di tengah karena dia berinteraksi dengan segala sesuatu. Tetapi kalau Anda perhatikan, yang tidak mempengaruhi dia hanyalah kecerdasan spiritual, yaitu berdoa sungguh. Nah, ini. Nah, itu sebabnya kenapa ketika kita belajar malam ini, dalam konsep kecerdasan yang saya susun ini adalah fundamen dari segala macam kecerdasan. Nah, kemarin kita sempat menyaksikan apa Tuhan tidak tuli minggu lalu, ya, minggu lalu, dan di situ ada Yahya yang dalam keadaan tunarungu tetapi selalu juara. Nah, itu kan beyond melampaui akal kita untuk memahami. Tetapi saya percaya itu terjadi karena spiritualitasnya yang kuat, sehingga neuron-neuron di kepalanya itu disambungkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita belajar tentang semua konsep kecerdasan, kita tahu bahwa kecerdasan itu tidak lebih dari banyaknya persambungan sinaps di otak manusia, ya, sehingga hubungan-hubungan itu terjadi di kepalanya, dan kalau itu hubungannya makin banyak koneksi-koneksi syarafnya, kecerdasan orang itu makin tinggi, gitu. Nah, saya kira siapa yang bisa menggerakkan persambungan-persambungan itu kalau bukan Tuhan sendiri. Sehingga saya memahami Yahya yang sharing minggu lalu, kalau Anda search di YouTube, juga Anda bisa lihat itu kesaksiannya Tuhan tidak tuli dari Yes He Is itu, maka saya melihatnya dengan kerangka seperti itu. Otaknya itu mengalami sentuhan Tuhan, sehingga terjadilah persambungan-persambungan yang banyak, sehingga bahkan dengan situasi kondisi dia tidak bisa mendengar, dia selalu juara di sekolah. Ya. Nah, itu sebabnya saya ingin menegaskan pentingnya apa yang kita bicarakan malam ini. Nah, satu teks mengatakan di Lukas 11 ayat 1, pada satu kali Yesus berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi, di sini sederhana, saya bukan teolog ya, jadi saya membaca buku teologi memang, tapi saya bukan teolog sama sekali. Saya tidak punya kapasitas untuk berteologi seperti para teolog ya. Ini hanya logika orang biasa saja. Jadi Yesus mempunyai kebiasaan berdoa, itu jelas ya. Kita sering membaca pagi-pagi benar dan sebagainya. Dan salah satu muridnya sadar bahwa berdoa itu ternyata bukan satu yang taken for granted, yang tiba-tiba saja orang bisa. Itu perlu dipelajari. Karena itu dia minta diajari. Nah, dia minta model doanya Yohanes, gitu kan? Nah, saya sendiri tidak paham ya model doanya Yohanes, tapi kemudian Yesus memberikan model doa Bapa kami. Nah, disinilah kekuatannya. Saya ingin mulai dengan salah satu bagiannya. Dalam salah satu bagian dari doa Bapa kami itu, kita sering melafalkan dan mudah mengingatnya, dan di situ dikatakan, ampunilah kami akan dosa kami,
sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Itu menurut catatan Lukas ya. Nah, kata ini mudah sekali diucapkan dalam berbagai variasi teks yang pengertiannya sama, tetapi dapatkah seseorang mengampuni orang yang membunuh anaknya sematawayang? Dapatkah ia menemui si pembunuh dan mengatakan bahwa dia mengampuni orang yang membunuh anaknya sematawayang? Nah, ini saya kira ini sesuatu di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Dan itulah yang dialami oleh keluarga ini yang kita saksikan sebentar ya. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah nggak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, "Engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat." Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hafid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh nak, kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari Engkau gak capek ya nangis ya. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan Engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan. Saya bilang begitu.
Manalah mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasihi. Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah nggak usah ngotak-ngatik tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah kita nggak menegur, nggak ngasih tahu, kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, tapi punya relasi yang secara khusus sama Tuhan. Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap udah biar aja, aku nggak mau ketemu, nggak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang, dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali, jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk, aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar-benar luar biasa. Nah, ini adalah sebuah pengalaman yang kalau dikatakan, kalau saya dalam bahasa saya adalah sebuah pengalaman yang tidak mungkin dipalsukan. Inilah yang disebut kekristenan autentik. Memiliki sesuatu yang tidak mungkin dipalsukan. Tidak ada kepalsuan di sini. Karena bagaimana orang bisa mengampuni seorang pembunuh anak tunggalnya, Sarah, yang dibunuh oleh pacarnya, bagaimana pacarnya itu diampuni oleh kedua orang. Itu tidak mungkin palsu. Banyak kepalsuan yang kita buat dengan muka manis dan sebagainya, itu bisa. Tapi yang begini, ini tidak mungkin palsu. Inilah yang disebut kekristenan autentik. Ya. Salah satu momen di mana kekristenan autentik itu menampakkan wajahnya. Dan bagaimana itu bisa di dalam pengalaman-pengalaman relasi dengan Tuhan yang kita sebut doa. Nah, tentu saya kira banyak kita memiliki pengalaman melakukan atau sebagian kita melihat bahwa doa itu seperti mirip jas saja, ya. Jadi artinya kalau aku berdoa, ini Romo van Bremen yang mengajar ya, bukan kalimat saya ya. Kalau aku berdoa, kesibukan serta-merta harus kuhentikan. Tidak boleh menduduki tempat di dalam doa. Stop, gitu ya. Di lain pihak, yang menyentuh hatiku juga harus menyentuh doaku. Tidak kena dan tidak nyata kalau tidak mantap berpijak pada hidup. Ada orang yang punya semacam jas doa yang dikenakan kalau sedang berdoa. Jadi kalau sedang berdoa, pakai jas doa itu. Sesudah itu dia kembali pada kehidupannya. Itu bukan doa. Menurut Van Bremen, itu bukan doa. Kenapa? Karena itu tidak nyata. Jadi, dia memberikan sebuah contoh. Jika aku mendapat kabar ada seorang yang kusayangi sakit keras, aku tidak dapat tidak melupakannya. Tidak boleh melupakannya dalam doaku. Aku bisa panik dan kacau. Orang kadang kalau anaknya, bayangkan kalau anaknya meninggal, ya, dibunuh begitu, apa tidak kacau, ya. Nah, atau pilihan yang lain yang bisa terjadi adalah aku dapat mengangkatnya pada taraf doa sehingga menyerahkan segala khawatirku kepada Tuhan. Nah, ini tidak bisa dengan kekuatan tekad kemauan, gitu ya. Aku dapat menyerahkan ia yang kusayangi kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan memegang dia di tangannya. Aku dapat sungguh berdoa secara nyata. Nah, ini yang disebut nyata. Ada resiko-resiko, ada pertaruhan hidupku di situ, emosiku, dan sebagainya. Ini tidak bisa dilakukan dengan kepandaian berbicara, hasil kursus daripada ilmu bicara, ilmu presentasi, ilmu khotbah, dan sebagainya. Ini tidak bisa, gitu ya. Karena ini lahir dari autentisitas diri. Dan kita mesti melihat bahwa doa menurut Van Bremen itu bukan bagian dari acara atau kegiatan
seperti yang biasa dilakukan tiap hari dengan setia. Saya update ya, zaman itu belum ada ya, tapi artinya Romo van Bremen nggak punya FB dan Instagram tentu ya. Tapi saya update saja, jadi update status di FB, di Instagram, di WA Group, misalnya nonton drama Korea, makan 3 kali sehari, membersihkan rumah, memasak, atau ke kantor, mandi, dan sebagainya. Itu cuma bagian saja dari kegiatan, dan kemudian meletakkan doa adalah bagian dari kegiatan itu juga. Doa yang demikian itu, menurut Van Bremen, itu doa yang tidak nyata, tidak asli, kalau saya bilang tidak autentik. Itu adalah tipuan dari kerohanian semu, bukan semua ya, kerohanian semu. Sebab hidupku tidak dipertaruhkan di sana. Nah, ini Van Bremen mengajarkan kita mengenai hal itu ya. Nah, jadi kesukaran berdoa, orang bilang, kata Van Bremen, itu juga semu. Kesukaran doa itu kerap kali kesukaran semu. Kesukaran pokoknya bukanlah berdoa, melainkan cara hidupku yang tidak cocok dengan doa. Kadang-kadang ada yang merasa berdoa bikin stres. Itu dalih belaka, kata Romo van Bremen. Doa itu tidak bikin stres, tetapi cara hidupku sering tidak cocok dengan doaku. Jika aku tidak berdoa dengan tangan terbuka, jika aku tidak memberi kebebasan penuh pada Tuhan untuk mengambil dan meletakkan sesuatu, jika aku menolak yang jelas dituntutnya, lalu doaku menjadi sering kering, kosong, dan hampa. Nah, ini yang katanya tidak nyata itu ya. Karena aku tidak pernah bisa dapat mengatakan, jadilah kehendakmu. Karena jadilah kehendakmu itu pertaruhannya apa? Gitu ya. Ketika Tuhan Yesus menyebut kalimat itu, kita tahu pertaruhannya apa. Gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa jadilah kehendakmu, uang sementara tidak ada yang kita pertaruhkan. Itu cuma mulut manis dari kerohanian yang semu saja. Gitu ya. Nah, ini Van Bremen mengajarkannya dengan, menurut saya, dengan keindahan yang menakjubkan, ya, dengan keindahan yang menakjubkan. Kemudian dia mengatakan, kalau doa bukan begitu, bukan begitu, bukan begitu, doa itu apa? Nah, dia mengatakan, ada banyak hal dalam hidup aku genggam erat, seperti kalau kita menggenggam kedua tangan kita. Hartaku, ada yang menggenggam hartanya erat. Ada yang hartanya tidak dia genggam erat, tetapi prinsipnya yang dia pegang erat-erat. Jadi jangan coba-coba melawan prinsipku, ya. Pekerjaannya, ya. Sebagian orang yang mengalami gangguan pekerjaan merasa hancur sekali hidupnya karena itu pegangan yang paling kuat dia pegang. Atau kedudukanku, jabatan misalnya, ya. Orang kehilangan jabatan itu kadang seperti kehilangan dirinya, ya. Atau ada orang yang memegang erat-erat sahabat-sahabatnya. Atau orang-orang seperti saya mungkin memegang erat-erat ide-ide, ya, gagasan-gagasan, ya, gagasan-gagasanku, dan ingin menunjukkan ini gagasanku. Atau gambaran tentang diriku. Jadi kalau gambaran tentang diriku dirusak, aku bisa sangat marah karena itu kugenggam erat, gitu ya. Tetapi kalau genggaman itu kubuka, semua masih ada di sana, di dalam genggamanku itu, di dalam tanganku, di atas tanganku. Tidak ada yang jatuh. Tetapi tanganku terbuka. Nah, itulah yang Van Bremen bilang, itulah doa. Ketika tanganku tetap terbuka, dan tetap terbuka, Tuhan akan datang. Dan kemudian ia melihat semua yang aku punya. Dan mungkin saja ia akan mungkin heran. Dia bilang, kok banyak sekali yang kamu punya ya? Dan kemudian di dalam doa itu, ia bertanya, boleh ku ambil sedikit? Dan aku bisa menjawab, tentu boleh engkau ambil. Makanya tangan ini kubuka. Kalau enggak kan aku genggam, aku pegang kuat-kuat. Dan lain kali ia akan datang dan bertanya, boleh kuletakkan sesuatu yang lain di tanganmu? Jawabku tentu saja boleh. Sebab engkau itu Tuhanku. Nah, kalau sikap batin seperti ini, tangan dan hati kita terbuka, bisakah kita kemudian menyebut hal-hal apa yang paling kita genggam erat hari ini, saat-saat ini?
Saya pernah mengalami ini di sekitar pertama kali ketika saya membaca bukunya Van Bramen, dan waktu itu saya mencoba mempraktekannya berdoa, dan kemudian saya buka, saya sebutkan apa saja ya, namanya orang masih mahasiswa kan nggak banyak punyanya ya. Tetapi begitu di situ kan pasti keluarga saya taruh di situ ya, orang tua saya, kakak, adik dan sebagainya gitu ya. Tapi kemudian ketika dalam suasana doa itu muncul pertanyaan, seandainya ibumu kuambil, bolehkah? Di situ saya tidak bisa menjawab. Di situ saya diam dan saya merasa itu bukan pertanyaan, itu tidak boleh dijawab, bahkan tidak boleh ditanyakan. Karena itu sebuah pertaruhan, sesuatu yang saya anggap, sesuatu yang saya pegang, sesuatu yang masih saya pegang erat. Dan kemudian ditanya, dan itu yang mau diminta. Wah, itu saya bergulat lama di sana untuk bisa menyelesaikan doa itu, ya, untuk bisa menyelesaikan doa itu, dan tidak selesai. Beberapa hari saya bergulat dengan pertanyaan yang sama, kemudian sampai satu kali saya datang dan kemudian saya mengatakan dengan hati yang susah dijelaskan perasaannya waktu itu, tetapi hanya untuk mengatakan sebuah kalimat yang sangat sederhana sebetulnya, yaitu tentu saja boleh. Itu kalimat yang penuh pertaruhan, pergulatan, sehingga saya menangis luar biasa. Dan tetapi kemudian saya merasa betul, itulah doa. Ada sesuatu yang dipertaruhkan di dalam komunikasi itu, dan tangan saya haruslah datang dengan terbuka. Dan itu yang membuat saya tidak mungkin bisa melupakan Romo Van Bramen, walaupun saya tidak pernah ketemu yang bersangkutan. Karena dia mengajar kepada saya tentang apa itu inti dari doa. Apapun yang saya punya sekarang harus berani selalu saya letakkan di tangan saya. Anak saya, harta saya, apapun lah label-label yang diberikan kepada saya. Dan di dalam doa, itu saya harus bisa mengatakan bahwa saya datang dengan tangan terbuka. Nah, ini menarik ya tantangannya Romo Van Bramen. Anda boleh mencobanya. Menaruh segala sesuatu yang paling Anda senangi, yang paling Anda sayangi, dan satu-satu mengatakan, Tuhan, Engkau boleh ambil ini, 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 Engkau boleh ambil ini. Semua daftar yang Anda taruh, yang Anda miliki, yang ada di sekitar Anda, yang Anda sayangi, dan kita belajar mengatakan, Engkau boleh ambil. Karena Engkau itu Tuhan. Yang lain tidak boleh ambil. Orang lain tidak boleh ambil. Tetapi Engkau boleh. Nah, ini menjadi sebuah pengalaman yang menurut saya beyond semua, melampaui semua teks ajaran-ajaran yang bicara tentang doa. Ketika orang mengalami itu, melakukannya. Itu ya. Itu yang satu pengalaman yang membuat saya mengatakan saya ingin sekali bisa membagikannya, bagaimana orang mengalami hal-hal itu di dalam kehidupannya, karena itulah doa. Kita tidak pernah sama lagi ketika kita mengalami hal-hal yang semacam itu, hemat saya. Ya, itulah autentisitasnya kekristianian kita, itu menjadi otentik. Entah apapun gereja kita, jubah-jubah, kalau saya bilang denominasi, apa Katolik, Protestan, apa segala macam, saya anggap itu hanya jubah-jubah saja. Ya. Nah, kita perlu menyapa jiwa-jiwa dari kekristianian kita dan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Jadi saya saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa Romo Van Bramen adalah guru spiritual saya, pastor saya, sekalipun saya beribadah di salah satu denominasi gereja Protestan. Ya. Karena ini melampaui sekat-sekat, batas-batas. Nah, kemudian, kalau begitu saya pikir bagaimana ya mulai belajar berdoa? Ini sebuah pertanyaan ya. Bagaimana belajar berdoa? Kalau dia membuat
ada keterhubungan begitu ya. Karena saya itu besar dalam tradisi doa itu ada gunanya gitu ya. Ada manfaat gitu lah ya. Jadi nanti kalau berdoa kita akan tenang, ada manfaat, ada macam-macam gitu ya. Tetapi pada kedalaman hubungan, itu doa itu seperti membuang waktu sia-sia. Tapi nggak sia-sia lah ya. Nggak sia-sia dalam arti karena itu menghubungkan kita kepada sebuah pribadi yang menjadi inti dari kasih cinta kita, kalau betul kita memiliki kasih dan cinta itu. Sehingga relasi itu ibarat kalau saya mencoba menjelaskannya adalah ketika saya SMP dulu, saya jatuh cinta, kelas 3 SMP, jatuh cinta pada seorang perempuan muda juga, yang merupakan salah satu anak tokoh Muhammadiyah di tempat saya ada ya. Nah, tapi saya mengalami kalau sedang belajar bersama dia, itu waktu menjadi sangat tidak penting. Gitu. Bahkan pelajaran juga tidak penting amat. Pelajaran itu cuma alasan supaya bisa ketemu aja. Gitu ya. Nah, sesudah ketemu itu, waktu menjadi tidak penting. Tahu-tahu, waduh, udah lama, udah mesti pulang, dan sebagainya. Gitu kan. Entah orang tuanya pulang atau apa. Gitu. Jadi, itulah relasi. Tidak dicari satu apa gunanya saya ke sana gitu ya, tidak mencari satu manfaat gitu ya. Nah, ini yang saya kemudian terkesan dengan bagaimana Romo van Bremen menguraikannya itu begitu indah ya. Tadi saya membacanya lagi, saya masih merasakan keindahan denyutnya, sama seperti ketika dulu saya membacanya pertama kali. Bagaimana mulai berdoa? Dia menjelaskan. Ada dua hal. Yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi memusatkan perhatian pada apa yang ada di hadapanku, yang menuntut banyak kekuatan kemauan. Kalau Anda mau konsentrasi, kan Anda mesti ada kekuatan kemauan. Ya. Tetapi dia menambahkan di situ ada juga keheningan. Keheningan itu apa? Keheningan itu artinya hanya berarti melepaskan diri dan bersatu dalam kemanunggalan. Dengan apa yang ku kontemplasikan, apa yang ku renungkan, aku melebur jadi satu. Nah ini orang Jawa punya keindahan kalimat manunggaling kaulo ing Gusti itu ya, kemanunggalan. Orang bisa masuk dalam satu relasi yang begitu indah. Gitu. Konsentrasi itu menjemukan, karena itu kita pasti tidak bisa lama konsentrasi. Saya lupa ingat ya, tetapi mungkin itu masih data riset di kalangan generasi kolonial seperti saya, milenial mungkin sudah tidak sanggup lagi ya. Tapi pernah ada riset yang menunjukkan kemampuan kita berkonsentrasi mendengarkan sesuatu, seperti sebagian Anda mendengarkan saya sekarang, itu sebetulnya tidak lebih dari sekitar 8 menit, 7 sampai 9 menit, saya lupa persis angkanya, sekitar itu. Kemudian konsentrasi kita akan turun, jatuh ke bawah, dan hanya akan naik lagi konsentrasinya, memperhatikan dengan sungguh lagi, itu kalau yang dikatakan atau yang kita dengar atau yang kita saksikan itu menarik hati kita. Kalau tidak, maka dia akan di bawah. Ketika dia tidak lagi berkonsentrasi, itu yang menyebabkan kita mencari kesibukan yang lain. Orang mulai main HP, dan sebagainya. Karena dia tidak tertarik dengan apa yang dia lihat, gitu ya. Itu menjelaskan kenapa dalam ibadah pun banyak orang yang tidak memperhatikan khotbah, tidak sungguh-sungguh nyanyi, berdoa cuma itu aja gitu ya. Tidak ada hubungan sebenarnya, tidak ada koneksi di dalam suasana itu. Nah, tetapi konsentrasi kita yang terbatas itu juga tidak diperlukan amat di dalam doa, karena konsentrasi itu perlu sebentar saja. Dan kemudian kita melepaskan diri dan kita berserah. Keheningan tidak memerlukan tekanan dan dapat berlangsung lama. Aku dapat mulai dengan konsentrasi beberapa saat, kata Romo van Bremen. Lalu aku melepaskan diri kepada Bapa, melepaskan diri kepada Yesus, sehingga diriku menjadi tenang dan hening. Tuhan sudah ada yang menunggu kedatanganku. Wah, keren saya kira ya. Ini orang yang mengalami doa begini, saya kira akan berbeda ya pengalamannya ketika dia berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas ya. Nah, kemudian Romo Bremen mengutip seorang filsuf ya, Kierkegaard. Dia mengatakan, ini saya
sambung-sambung dan saya edit sedikit ya, tapi tanpa mengubah maknanya. Engkau mencintai lebih dulu ya Tuhan. Sayang, kami mengatakan itu seringkali sebagai sejarah. Seakan-akan engkau mencintai itu hanya sekali. Engkau mencintai aku lebih dulu. Hanya sekali aja. Dan engkau tidak dapat mencintai kami atau aku lebih dulu berkali-kali. Atau setiap hari. Atau sepanjang hidup kami. Jika kami bangun waktu pagi dan mengangkat jiwa kami kepadamu, engkau sudah ada lebih dulu. Kenapa? Engkau sudah mencintai kami lebih dulu. Jika kami mengundurkan diri dari kesibukan sehari-hari dan mengangkat pikiran dan jiwaku kepadamu, engkau sudah lebih dulu ada. Jadi, selalu. Tetapi kami tidak tahu berterima kasih dan berkata-kata seakan engkau hanya satu kali mencintai kami lebih dulu. Ini kalimat kalimat filsuf ya. Tetapi cukup sederhana saya kira bahwa kita perlu mengingat Tuhan tidak mencintai kita satu kali ya. Dia mencintai kita itu berkali-kali, setiap kali. Dan setiap kali kita berdoa, kita perlu mengingat itu. Bahwa ketika kita datang kepada Dia, Søren Kierkegaard mengatakan bahwa Dia sudah ada lebih dulu. Dia sudah menanti kita lebih dulu. Dia yang ada lebih dulu. Besok Dia juga lebih dulu. Nanti malam Dia lebih dulu. Setiap kali Dia lebih dulu ada. Di tempat ketika kita mau berdoa, Dia sudah ada di sana. Dia sudah menunggu lebih dulu. Dia tidak bisa belakangan, Dia tidak bisa telat. Dia selalu mendahului kita. Nah, apakah kita sadar ketika kita mulai berdoa, Dia sudah ada di sana. Dan Dia mengatakan, aku mencintai kamu. Kemudian, Van Bremen juga mengutip Thomas Merton. Ya. Jadi ini spiritualis saling kutip. Ya. Dia mengatakan kontemplasi itu pada hakikatnya diam dan mendengarkan, menunggu. Namun dalam suatu arti kita harus sungguh mulai mendengarkan Tuhan. Nah, ini saya harus katakan bahwa di lingkungan teman-teman Protestan, aliran apapun itu disebut, ini kalimat yang jarang saya dengar sih ya. Berdoa itu latihannya ngomong. Diajarin di sekolah minggu pun suruh ngomong. Bukan suruh mendengarkan. Jadi ketika saya bergulat dengan pikiran-pikiran ini dalam waktu muda saya dulu, saya berpikir, ini kok aneh sekali, lain ajarannya, gitu ya. Tetapi keindahannya sungguh susah dijelaskan. Ketika aku berusaha mengheningkan diriku, aku mencoba mendengarkan Tuhan. Aku tidak hanya mendengarkan pesan yang kuharapkan. Ini yang membedakannya dengan halusinasi, ya. Jadi sebagian kawan-kawan saya lihat berdoa itu juga dalam kesaksian di YouTube yang saya lihat aneh-aneh sekali. Saya pikir, oh itu bukan doa, itu halusinasi, ya. Dia mendengarkan dirinya sendiri gitu. Jadi, tetapi kita terbuka seutuhnya. Aku mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Tuhan. Kenapa aku mau mendengarkan? Ya karena Dia hadir dalam doa itu. Jika kalau Dia hadir, ya mestinya aku mendengarkan loh ya. Masa Dia hadir dan aku cuekin, aku ngomong terus gitu. Emang hebat sekali aku ini. Ya. Jadi aku tidak bercermin, mengagumi diri, tenggelam dan lenyap dalam diriku, narsistik seperti kanak-kanak. Nah, ini yang kadang saya lihat pengalaman-pengalaman sharing doa di YouTube yang menurut saya sangat berani dan kurang ajar sekali ya. Tidak bisa membedakan antara pengalaman bersentuhan dengan Tuhan dengan halusinasi ya. Sehingga bisa seenaknya secara serampangan menurut saya itu ya, melihat wah dirinya ngobrol dengan Tuhan bla 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 dan sebagainya, bahkan bolak-balik mengalami sesuatu yang sebetulnya tidak jelas teks apa yang bisa dipakai untuk menjadi dasar dari kesaksian-kesaksian model begitu ya. Orang yang mengagumi dirinya sebetulnya karena merasa punya hubungan istimewa ke surga, punya jalur-jalur khusus, tiket-tiket VIP gitu. Nah, saya kira itu harus dibedakan.
Tetapi pada sisi yang lain, bahwa menganggap berdoa itu hanya kita ngomong terus dan tidak ada satu dialog, tidak ada satu relasi percakapan, itu juga aneh sekali gitu ya. Aneh sekali menurut saya. Nah, itu yang saya alami seringkali di dalam situasi-situasi gerejawi ya. Karena latihan-latihan ini tidak diperkenalkan, tidak diajarkan ya. Nah, kemudian kalau begitu bagaimana caranya kita berdoa? Nah, step by step. Nah, step by step. Ini ternyata resepnya ini juga tidak rumit-rumit amat ya. Hanya namanya disiplin ya, ini kan salah satu dari disiplin hidup rohani. Jadi dia harus betul-betul dipraktekkan, dilakukan setiap waktu untuk bisa bertumbuh ya, mengalami pertumbuhan. Doa itu mengalami pertumbuhan. Jadi pertama, Romo Van Bremen mengajarkan, mulailah dengan menyadari bahwa aku dicintai oleh Tuhan apa adaku. Cintanya tidak didasarkan pada sesuatu dari pihakku. Inilah dasar iman yang menjamin hidupku. Di bagian awal kutipan Van Bremen itu adalah kalimat-kalimat yang familiar disebut dikenal sebagai kalimat-kalimat dari Martin Luther, ya, reformator besar. Jadi bahwa dia mendefinisikan iman itu adalah menerima fakta bahwa diriku diterima oleh Tuhan apa adanya. Ini sebuah penerimaan. Penerimaan itu menjadi satu kebutuhan yang luar biasa penting di dalam relasi. Siapa saja yang tahu banyak sekali konflik-konflik, konselor-konselor diperlukan bukan cuma zaman ini, dari zaman ke zaman. Bukan satu, dua, ribuan, jutaan konselor yang pernah ada akan tahu betul. Banyak sekali persoalan-persoalan muncul karena tidak ada penerimaan. Orang yang tidak diterima di keluarga, orang yang tidak diterima orang tua, orang yang tidak diterima oleh pasangan, orang yang tidak diterima oleh anaknya, orang yang tidak diterima oleh teman dan sahabatnya, mengalami luka-luka berkepanjangan dan melukai. Orang luka melukai orang luka dan melukai orang luka, dan itu menyebar terus-menerus dari generasi ke generasi. Tetapi ketika kita berdoa, Romo Van Bremen mengatakan, mari kita mulai dengan menyadari. Ini tidak ada usaha kita, ya. Aku hanya membiarkan diriku ini dicintai Tuhan. Itu bukan tindakan aktif, melainkan sikap pasif. Aku membiarkan cinta Tuhan merendam dan meresapi seluruh pribadiku. Ingat tadi kalimatnya Ibu Sarah tadi, dia mengatakan dia dibawa ke dalam air, dia merasa gitu di dalam air yang merupakan cerminan dari kasih Tuhan. Dan dia tidak sanggup menahan kasih itu mengalir di dalam kehidupannya, sehingga dia bahkan bisa mengampuni orang yang membunuh anaknya. Itu sebuah pengalaman luar biasa, bukan? Jadi, saya kecepatan. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa kalau kita melakukan hal ini, kalau kita belajar, inilah sikap tenang damai paling dalam yang dapat dimiliki orang yang paling bermanfaat. Aku tetap bertahan pada tingkatan ini selama mungkin. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Artinya apa? Semampuku. Ini sudah cukup bernilai bagi semua yang lain. Nah, saya mengajar anak-anak saya berdoa belakangan, dan pada masa ibadah di rumah ini, justru saya banyak sekali diingatkan oleh pengalaman-pengalaman seperti ini, dan kemudian kita mencoba melakukannya. Jadi yang pertama ini cuma semampuku, itu artinya, ya kalau aku cuma bisa merasakan bahwa aku diterima, ya itu saja. Nggak usah ngomong, nggak usah apa, diam aja. Dan kemudian menyadari, latihan itu cuma latihan menyadari saja. Menyadari bahwa aku dicintai. Gitu ya. Menyadari aku dicintai. Nanti kita lihat beberapa contoh yang lain. Jadi semampuku, artinya doa itu nggak dipaksa. Oh, nanti kamu harus doa supaya rohani 3 jam. Gitu. Enggak sih. Mampunya berapa menit, ya silahkan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 menit. Silahkan, enggak apa-apa. Semampuku. Ini semampu kita menyadari dan mengatakan,
Tuhan, aku sadar. Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan, Engkau mencintai aku. Bahwa Engkau mencintai aku apa adanya. Orang lain mencintai aku karena tujuan tertentu, karena maksud tertentu, karena dia ingin ini, karena dia berharap begini, ini termasuk pasanganku, bahkan mencintai aku kalau begini, anakku mencintai kalau begini. Mungkin iya, tetapi Engkau mencintai aku apa adaku. Dan aku menerima itu. Aku membiarkannya. Aku mau mengizinkan. Tuhan, cintailah aku. Ya. Nah, ini melahirkan biasanya kesadaran terhadap keberdosaan. Tapi kekaguman sekaligus. Jadi saya suka salah seorang teolog yang kemarin yang bicara bahwa gereja itu apa sih? Gereja itu komunitas orang hancur hati. Wah, keren ya. Itu saya belum pernah dengar sih. Ya, eklesiologinya agak lain ya. Jadi gereja itu adalah komunitas orang yang hancur hati, tetapi yang tidak memilih jalan Yudas Iskariot yang bunuh diri. Hancur hati karena menyadari keberdosaan dan mengenal cinta Tuhan. Karena itu dia lari kepada Tuhan, kepada cinta Tuhan. Nah, itulah gereja. Wih, keren itu. Agak beda dengan pelajaran doktrin gereja yang pernah saya ikuti dalam kursus teologi awam ya. Tapi kalimat itu menurut saya indah ya, bahwa kita ini adalah komunitas orang yang hancur hati, yang kemudian berlari di dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Nah, kalau kita bisa menikmati ini 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, itu saja sudah cukup. Itu saja sudah indah. Dan kalau ini diulang-ulang berhari-hari, berbulan-bulan, itu saja oke. Itu saja oke. Menurut Romo van Berman paling tidak. Ya. Nah, kemudian, kalau kemudian kita lanjut lagi, itu tadi oke ya, itu tadi oke. Kalau kemudian kita bisa lanjut, responku terhadap cinta Tuhan adalah langkah dari pihakku. Kalau tadi dari pihak Tuhan, sekarang dari pihakku. Responku itu apa? Gitu ya. Tindakan paling tinggi dan paling bernilai yang dapat aku lakukan yaitu sembah sujud. Nah, ini kalimat yang indah sekali ya, sembah sujud ya. Sembah sujud. Saya senang melihat teman-teman Muslim saya kalau berdoa itu sujud ya. Dan itu yang saya coba praktekkan untuk ekspresi itu. Sembah sujud itu menurut saya menarik dalam proses doa ya. Sembah sujud menyerahkan diriku seutuhnya di tangan Tuhan yang pencinta. Tuhan dapat menggunakan aku, jadilah kehendak-Mu. Artinya dalam penyerahan total tangan terbuka, pergulatan itu, maka dari situ baru aku bisa mengatakan jadilah kehendak-Mu. Aku tidak bisa mengatakannya tanpa ada pertaruhan, itu omong kosong. Ya. Aku dapat mendoakan ini tanpa rasa tegang atau takut, karena aku yakin bahwa Tuhan itu tidak membahayakan keselamatanku. Wah, ini melegakan sekali. Kalau kita bisa menyerahkan bahwa keyakinan kita ditumbuhkan bahwa Tuhan tidak pernah membahayakan keselamatan. Walaupun dia mau mengambil apapun yang paling aku sayangi sekalipun, itu tidak membahayakan keselamatan. Sebab ia adalah sumber hidup dan ia menghendaki aku mengalami perkembangan. Nah, bayangkan ini bagaimana ini dialami oleh orang tua Sarah tadi ya. Anaknya dibunuh. Kalau dia tidak sampai pada kesadaran seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa mengampuni? Bagaimana mungkin kasih Allah mengalir di dalam dirinya? Menjamah orang itu. Itu teorinya tidak ada itu ya. Nggak sanggup teori menjelaskan hal-hal yang demikian. Doa sembah sujud dapat dilakukan dengan kata-kata atau diam saja. Tanpa kata-kata. Nah, ini lagi-lagi di kalangan Protestan seringkali yang saya tahu paling tidak itu terlalu banyak ngomong. Ya, doa itu terlalu banyak bicara sehingga anak-anak tidak dilatih untuk punya keheningan. Jadi dia mengatakan doa itu bisa saja dapat saja dilakukan dengan kata-kata atau diam saja. Dan kalau dikatakan dengan kata-kata bisa dengan kata-kataku sendiri atau mengutip kata orang. Ya, artinya ada doa yang kadang kita mengutip kata orang yang kita suka, yang menolong kita berdoa. Selama mungkin, semampuku.
tanpa mengikuti dorongan untuk memperpendek atau memperpanjang waktu doa itu. Ya semampuku dalam proses pertumbuhanku gitu ya. Jadi kita meresponi, kita bersujud kepada Tuhan, bisa ngomong, bisa enggak. Indah sekali ya. Saya kira ini satu jalan yang dibagikan oleh Romo van Bremen luar biasa. Ini langkah kedua. Kalau sampai di sini saja, kemudian kita menikmatinya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun, oke kok. Boleh saja. Gitu. Tapi kita juga bisa melangkah lebih jauh. Romo van Bremen mengatakan bahwa ketika aku masuk dalam satu peristiwa, satu kutipan dari Alkitab, atau buku yang menolong berdoa, tetapi dengan cara di mana aku berusaha mau bersatu dengan Kristus. Nah, ini manunggaling kaulo, ya, bersatunya kita dengan Tuhan atau dengan orang yang dihadapi Tuhan. Ini bukan soal fantasi ya. Ini masalah keterlibatan pada Kristus. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bicara di dalamku, menyentuh aku, menyembuhkan luka-lukaku. Ini dapat menjadi pengalaman doa yang amat dalam, namun tetap saja dalam kemampuanku. Tak lebih panjang atau lebih pendek dari yang aku mampu. Jadi ketika kita mengalami ini, kutipan tertentu itu bisa menjadi satu cara yang membuat kita masuk lebih dalam relasi dengan Tuhan. Nah ini yang ketiga dijelaskan Van Bremen. Kemudian yang keempat. Yang keempat, lalu tiba waktu doa permohonan. Nah, ini yang saya bilang. Saya besar dengan tradisi doa itu tiba-tiba jadi permohonan, dan permohonannya seperti daftar belanja supermarket. Minta ini, bla bla bla, minta ini banyak sekali gitu ya. Tetapi dalam latihan doa model Romo van Bremen itu bagian itu belakangan sekali, bukan tidak boleh, boleh saja gitu ya. Jadi doa itu menjadi proses aktif dalam proses yang turun tangga, gitu, bukan naik ya. Dari yang kurenungkan, dari apa yang kurenungkan sebegitu jauh, permohonan banyak akan timbul dengan sendiri. Tapi permohonan-permohonan yang disebut di sini, lebih banyak juga permohonan-permohonan yang misalnya memohon, mengenal Kristus lebih baik, minta lebih percaya kepadanya, mempunyai keberanian, kesiapsediaan untuk mengikut dia. Cinta lebih besar kepada orang yang masuk dalam hidupku, atau rahmat lainnya. Kita minta kemurahan Tuhan. Di sini kita dapat menggunakan kata-kata sendiri, atau dengan Mazmur, atau dengan buku lain yang menolong. Sesuai kemampuan kita. Tak lebih dari kurang dari yang aku mampu. Tuhan itu tahu kok kemampuan-kemampuan kita. Jadi satu kali saya menjelaskan soal doa kontemplasi ini kepada seorang teman yang sibuknya luar biasa, karena dia punya posisi di gereja sangat sangat penting lah ya. Dia punya 55 lebih grup WA, dia mengatur jam doa orang, dia luar biasa. Tetapi kehidupan itu setiap kali kalau dia ngobrol dengan saya, kemudian saya merasa dia cuma merasa penat dengan segala bentuk, segala macam kerohanian itu ya, kegiatan pelayanan itu. Jadi saya bilang, mau nggak kita latihan ya, latihan cara yang lain yang kamu tidak biasa lakukan. Nah, itu sedang berjalan beberapa minggu ini ya. Menarik untuk melihat dari segala macam kepadatan kegiatannya itu, doa kemudian menjadi keheningan. Itu memperkaya spiritualitas lah ya. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, tahap akhirnya adalah meditasi dalam arti teknis menurut Romo van Bremen. Jadi membuka Alkitab atau buku lain yang digunakan untuk berdoa, merenungkan satu ayat, satu perikop. Nah, disinilah kita belajar memahami firman, ya, menganalisis teks dan konteks, menyelidiki, berusaha mengerti apa yang dimaksud dalam firman yang kita baca. Membaca, merenungkannya, mungkin membawa kita kembali. Firman itu akan membawa kita kembali kepada kesadaran terhadap Tuhan yang menerima kita apa adanya, kesadaran terhadap betapa kita bersujud syukur kepadanya dan merasakan cinta Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Dan
Van Berman mengatakan dengan begitu doa menjadi seperti menikmati naik gunung, menikmati pemandangan di mana aku dipimpin oleh Roh dan berhenti pada berbagai tempat sepanjang jalan. Sekali lagi, sesuai kemampuanku. Roh memimpin tidak lebih dari kemampuanku. Pada satu titik dia mengajak aku menikmatinya, pemandangan-pemandangan di sekitar sana. Kemudian mungkin diajak naik lebih tinggi lagi, menikmati pemandangan. Itu sebuah ilustrasi yang menarik, ya. Nah, Ibu Bapak, saya kemudian melihat dari perenungan soal Van Berman, tadi saya juga mengingat lagi dua macam doa dalam Lukas. Doa Farisi. Doa Farisi yang mengatakan bahwa aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi sepersepuluh dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menegadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, di sini menarik bahwa doa yang dipuji oleh Tuhan Yesus terkait dengan pemungut cukainya. Bukan kelakuan pemungut cukainya, tetapi doanya. Karena doa ini lebih dekat dengan apa yang tadi Romo Van Berman ajarkan. Ada kesadaran terhadap Allah, ya, bahwa Allah menerima aku sebagaimana adanya. Dan kemudian ada pengakuannya, ada sujudnya. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi karena itu ungkapan kadang-kadang pelafalan dalam keheningan gitu. Di retreat diajarkan kadang bagaimana kita hanya mengatakan have mercy on me, oh Lord Jesus, have mercy on me. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Dikatakan lambat laun, diulang-ulang, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, sampai kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang terus berdetak di dalam batin, sehingga menjadi sebuah pengakuan. Dan sebagian orang menganggap itulah doa yang paling indah, doa yang paling menyentuh hati, yaitu ketika mengatakan, "Oh Tuhan Yesus," sebuah pengakuan kepada ketuhanan Kristus, dan kemudian dilanjutkan dengan, "Kasihanilah aku, orang berdosa ini." Sebuah kesadaran tentang diri dan ketergantungan kepada belas kasih, bahwa segala sesuatu tidak ditentukan oleh diriku, tetapi oleh belas kasihan Tuhanku. Ini doa yang jauh lebih indah dari segala macam doa yang dilafalkan selama 10 menit tanpa henti karena kemahiran berbicara. Yang sebagian Tuhan katakan jangan bertele-tele, ya, tanpa berpikir sudah biasa toh, sudah hafal, sudah plom begitu tutup mata gitu ya. Nah, itu bagian itu. Tetapi bagian ini juga berbanding dengan doa Bartimeus, saya sebut saja di Lukas 10:47, Matius 20:30, 2 orang buta itu ya. Walaupun saya nggak tahu apakah bisa disebut sebagai berdoa, dia kan berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus." Ini orang desperado ya, orang desperate, orang kecewa, orang begitu mengharapkan dan ngotot memohon belas kasihan. Dan kemudian Tuhan menyentuhnya, Tuhan menyembuhkan, dan mereka mengikut Tuhan dengan mata yang terbuka. Dari buta menjadi celik dan mengikut Tuhan. Nah, menurut saya itu satu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Kalau seandainya kita bisa mengalami yang seperti itu, doa ini ya. Nah, jadi doa macam apa yang biasa kita lakukan? Itu yang saya tanyakan tadi. Doa macam apa sebetulnya yang saya lakukan ini? Dan kemudian dari materi ini kemudian saya merasa bahwa ada undangan untuk mari kita berdoa, gitu ya. Dan mari melakukannya dengan keheningan, menerima kenyataan bahwa kita diterima oleh Tuhan. Apapun kita, situasi apapun kita, siapapun kita diterima. Diterima. Larilah di dalam pelukannya. Ya, merasakan itu. Entah dengan mata tertutup atau terbuka. Entah di kamar mandi atau di kamar tidur atau di mana saja. Merasakan itu. Nah, kemudian meresponinya dengan sembah sujud penuh syukur. Kadang-kadang ada baiknya menurut saya latihan kalau doa itu ya betul-betul sujud gitu. Saya
tidak menyarankan itu dilakukan di publik ya. Tapi dalam hubungan-hubungan pribadi, saya punya dulu adik, boleh dikatakan semacam adik rohani lah ya, yang dalam keadaan yang sangat desperate, kemudian dia cerita sama saya bagaimana dia berdoa, dan itu mengesankan saya sampai sekarang. Jadi caranya adalah dia masuk ke kamarnya, mematikan semua lampu, dan kemudian mengunci kamarnya, kemudian membuka semua pakaiannya, dan dia berlutut berdoa. Dia bilang, dengan telanjang aku dilahirkan, dan sekarang dengan telanjang aku menghadap kepadamu ya Tuhan. Dan kemudian dia berdoa, gitu ya. Nah, dengan sikap tubuh tertentu, saya kira kadang doa itu lebih bisa kita hayati sebagai betul berdoa. Dan kemudian kita belajar mendengarkan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, seperti di Filipi, supaya kita menaruh perasaan seperti itu, ya, memohon agar kita dapat makin mengenal Dia, makin mengasihi Dia, dituntun untuk hidup dalam kasih-Nya. Hidup dalam kasih itu menarik ya, satu bagian yang sedang saya tulis, yang sudah saya tulis di buku keempat yang sedang saya tulis ini. Hidup dalam kasih itu apa ya, bisa dilihat ada 27 cirinya. Gila kan, 27. Itu di Roma 12, 9 sampai 21 ya. Itu kalau didaftarin itu, hitungan saya 27, coba Anda cek ya. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Itu LAI menyebutnya sebagai hidup dalam kasih-Nya. Itu menarik sekali. Jadi itu saya bilang, wah ini sih nggak mungkin kalau orang tidak mengalami hubungan dengan Tuhan yang dalam persekutuan dengan Tuhan yang indah bersama dengan gereja, ya artinya persekutuan orang-orang percaya mengalami bersama. Ini nggak mungkin. Sudah nggak mungkin aja. 27 memenuhi 2-3 cirinya saja luar biasa sulit, apalagi 27 gitu ya. Tetapi ketika direnungkan bahwa itu adalah ciri orang yang hidup dalam kasih-Nya, saya kadang pikir saya itu mungkin hidup tidak dalam kasih-Nya, gitu ya. Karena hidup dalam kasih-Nya itu kan sebuah kehidupan, tapi ada orang yang hidup dalam kebencian, ada orang yang hidup dalam iri hati, ada orang hidup dalam kedengkian, ada orang yang hidup dalam pesta pora. Orang tuh hidupnya itu dalam banyak hal, gitu. Tetapi ketika orang hidup di dalam kasih-Nya, dia menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Tidak mungkin sama dengan dunia ini. Karena memang itu tidak dari dunia ini. Ya, itu menarik. Dan kemudian dengan pengalaman-pengalaman doa itu, kita bisa dicelikkan untuk makin paham firman-Nya. Nah, itu beberapa hal yang saya ingin share kali ini dari Romo van Bremen. Ada banyak ya. Ada banyak, itu cuma 2 bagian saja dari bukunya. Tapi sementara bukunya saya dapat ada 4 buku ya. Dari penulis Van Bremen itu yang modelnya begitu-begitu gitu ya. Jadi saya sangat diberkati, karena itu saya ingin membagikannya kepada Ibu Bapak dalam kesempatan ini untuk memperkaya ya pengalaman-pengalaman. Nah, itu malam hari ini, nah beberapa teman tadi menanyakan kepada saya tentang bagaimana ikut mendukung gerakan ini, maka saya berikan kesempatan kalau kita tidak membuat kantong kolektor atau apa itu ya. Nah, ini persembahan kasih yang kita terima karena saya sedang mengorganisir bagaimana melakukan proses ini ya, mengajar Indonesia di 100 kota. Ini semua masih dalam proses kita evaluasi, kita pelajari, karena kita juga ingin nanti apakah platformnya akan tetap seperti ini, atau nanti akan berubah platformnya masuk ke YouTube, atau live streaming, atau kombinasi, dan sebagainya. Kita sedang pelajari. Tetapi poinnya adalah, yang ingin kita lakukan ini adalah bagian dari bagaimana membantu, terutama kalau dari segi saya, bagaimana membantu
gereja, terutama pimpinan-pimpinan gereja, untuk memiliki satu forum di mana proses belajarnya itu tidak dibatasi oleh terutama sekat-sekat. Ya. Yang saya maksud sekat-sekat itu adalah sekat-sekat denominasi. Yang saya maksud sekat-sekat itu juga sekat yang besar dan agak tebal, itu sekat antara Protestan dan Katolik, sehingga kadang-kadang kita kehilangan kemampuan untuk melihat keindahan dari tubuh Kristus itu kalau seandainya tanpa sekat. Ya. Tentu ada banyak aturan gerejawi, ada gereja-gereja yang menekankan sangat pada doktrin, ada yang sangat cair dari segi doktrin dan sebagainya. Nah, saya tidak ingin terjebak pada proses-proses itu. Jadi saya mengambil wilayah, kalau saya boleh katakan itu adalah wilayah persimpangan dari tembok-tembok lah, gitu kan, pasti ada irisan-irisannya. Nah, saya ingin membagikannya dan meminjam kekayaan dari segala sumber itu, karena menurut saya itu milik Tuhan, gitu. Jadi tidak ada yang boleh membatasi, tidak ada orang yang boleh membatasi saya menikmati satu karunia Tuhan yang Tuhan berikan dari kelompok tertentu, gitu ya. Nggak bisa, kenapa saya harus disekat, gitu. Itu kekayaan gereja menurut saya, dalam misteri yang saya sendiri tidak paham kenapa Tuhan izinkan terjadi begini, begitu, segala macam. Tapi saya ingin membawa pemimpin-pemimpin gereja juga memiliki pengalaman-pengalaman itu, ya, berinteraksi secara lintas batas-batas sekat-sekat, tetapi dengan dasar-dasar yang juga memang mesti kita punya batasnya, ya, keberterimaannya itu. Jadi kalau Anda merasa terbeban, ingin mendukung, Anda bisa transfer ke BCA, Anda bisa nggak usah pusingin soal besaran-besaran, ya. Karena kita percaya kalau ini memang Tuhan ingin teruskan, ya kita akan lanjutkan, ya kita akan lanjutkan terus, ya agendanya supaya menjadi berkat bagi gereja-gereja. Terutama di hati saya itu adalah gereja-gereja suku, gereja-gereja di luar Jawa. Itu saya tidak tahu bagaimana bisa menjangkau wilayah-wilayah. Saya tidak punya akses-akses yang cukup memadai. Tapi dengan teknologi ini saya terus berdoa supaya ini menjadi cara. Itu sebabnya saya selalu mengundang supaya ibu bapak mengajak teman-teman atau siapa, terutama adalah pemimpin-pemimpin gereja, ya, pemimpin-pemimpin gereja, aktivis gereja, orang-orang yang mengambil bagian banyak dalam kegiatan-kegiatan ritual gereja. Gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian minggu depan saya ingin berbagi dari seorang yang dianggap cukup besar pengaruhnya belakangan, ya. Nah, dia punya banyak sekali buku juga, ya. Dan kalau saya tidak salah tangkap, dia sekarang sedang mengalami sebuah sakit yang critical illness, ya. Penyakit yang mematikan, ya. Tetapi kemarin dia masih sempat menulis tentang pandemi dan sebagainya. Nah, saya ingin mengambil satu bagian tentang kalau kita membagikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita belajar dari John Piper ini, ya. Salah satu yang paling kuat di dia ini kan Desiring God itu, ya, gerakan yang dia pimpin, ya. Sesudah saya kira dia seorang pendeta di Baptis, ya. Nah, besok minggu depan kita share sebagian dari itu, coba saya rampatkan, saya share untuk jadi menu kita minggu depan, ya. Nah, sebetulnya saya ingin kalau seandainya ada respon beberapa, mungkin saya ingin menanggapi. Kalau tidak sempat saya tanggapi, mungkin nanti saya akan tanggapi minggu depan, ya. Oke. Oke, respon tanggapan. Terima kasih. Oh, ini ada dari Papua, ini ada Bung Hengki Rubiak sudah bergabung, ya. Ini dari wilayah Freeport, gitu ya. Terima kasih sudah bergabung, brother. Kemudian
Oke, pelajaran yang bermakna. Oke. Terima kasih malam ini. Oke. Bagaimana merespon tanggapan orang ketika kita selesai, misalnya doamu terlalu panjang. Bahkan ada yang mengatakan, salah kamu tadi tidak berdoa. Padahal menurut kita itu sudah doa semampuku, gitu ya. Oke. Jadi bagaimana merespon tanggapan orang ketika kita selesai dan orang mengatakan doamu terlalu panjang misalnya. Ya mungkin responnya gimana? Responnya menurut saya ya mungkin saja itu terlalu panjang memang gitu ya. Atau yang lain adalah kita perlu membedakan juga memang doa ketika kita berdoa di muka umum ini kan pasti ya. Sementara tadi dalam latihan-latihan yang dijelaskan Romo van Bermen tadi sebetulnya lebih banyak dalam doa pribadi sih ya. Situasi-situasinya lebih personal gitu ya. Karena misalnya kita hanya diam saja, itu kan nggak mungkin kalau kita suruh berdoa, kemudian mari kita berdoa terus kita diam aja. Itu kan orang jadi bingung malah ya. Itu tadi latihan-latihannya latihan dalam hidup rohani pribadi. Ya. Ketika orang tidak tahu, ketika orang tidak ada, ketika kita sendiri atau bersama keluarga. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang berdoa menganggap doa kita terlalu panjang, mungkin baik juga kita berpikir bahwa mungkin memang terlalu panjang, gitu ya. Atau bisa juga karena dia menganggap ini asumsi-asumsi ya, ini mindset ya, pola pikir. Dia menganggap kalau doa tuh nggak perlu panjang gitu ya, pendek aja gitu. Jadi ini beda seperti itu. Jadi bisa ditanggepin dengan terima kasih, bisa juga nggak ditanggepin, nggak apa-apa saya kira ya. Kalau ada yang mengatakan kamu salah tadi berdoa, nah ini konteks ya. Padahal menurut kita sudah berdoa semampu kita. Berdoa semampu kita itu bukan di dalam pengertian asal-asalan ya. Berdoa semampu kita juga bukan dalam pengertian bahwa kita itu tidak memperhatikan. Ini kan proses belajar. Kita bertumbuh di dalam proses itu. Jadi kita mulai dengan latihan-latihan doa itu dalam kebiasaan disiplin hidup rohani di rumah gitu ya. Sehingga kemudian ketika kita berdoa juga memang nggak perlu terlalu panjang-panjang. Artinya begini, saya pernah ditanya oleh saya lupa siapa, anak saya atau siapa ya, kurang lebihnya begini. Itu kan kalau doa kan kita mesti sebut spesifik. Kita maunya apa bla 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 gitu ya. Terus saya bilang, oke, itu menarik juga sih saya bilang. Tapi saya tanya begini deh, seandainya kita tidak mengatakan apapun dan ketika kita berdoa kita hanya mengatakan Tuhan, aku datang. Dan kemudian kita diam. Saya bertanya, apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang sebetulnya semua yang mau kita katakan? Atau dia sudah tahu? Lah kalau dia sudah tahu, kenapa kita banyak ngomong? Gitu kan? Nah, Pak, itu tidak juga kemudian berarti kemudian kita mengajak orang berdoa, kalau berdoa cuma bilang, Tuhan aku datang, Engkau tahu semua kebutuhanku, berikanlah sesuai kehendak-Mu. Enggak gitu juga mungkin ya. Tapi bisa juga begitu, bisa dalam arti kalau itu kata-kata itu betul-betul diucapkan dengan kesungguhan yang bertenaga, sehingga itu sebuah pertaruhan di mana kita mengatakan betul-betul apa yang kita inginkan, kita apakan itu Tuhan tahu dan Tuhan boleh mengoreksinya, bisa saja. Artinya yang ingin saya katakan gini, berdoa itu dalam banyak pengalaman, jangan kita reduksi, jangan kita rendahkan menjadi semacam kegiatan yang kata-kata yang kita ucapkan dengan menutup mata. Jangan begitu gitu. Terus kita nggak ada keterhubungan dong dengan kita berdoa tuh dengan siapa. Nah kalau dengan siapa kan berarti ada nggak kehadiran itu kita rasakan. Saya tuh suka apa namanya? Mungkin saya suka kadang iri atau apa ya, saya kurang tahu juga tepatnya apa. Ketika beberapa orang yang mengatakan, ketika saya berdoa, tadi Tuhan mengingatkan. Nah, ini ada beberapa versi. Ada beberapa versi yang menurut saya, ayah itu omong kosong aja. gitu. Tapi ada beberapa versi itu saya merasa, aduh, Tuhan kenapa ya, kalau saya berdoa itu tidak ada persambungan seperti itu. Ada loh orang-orang sederhana, ibu-ibu, yang kalau dia berdoa tuh saya ngerasa, aduh, dia tuh kayaknya kenal bener
ada hubungan benar dengan Tuhan gitu. Jadi bukan bukan sekedar tutup mata kemudian mengucapkan kata-kata karena biasa latihan begitu ya. Tapi ada relasi yang erat gitu. Iri saya kadang gitu ya. Sehingga kadang-kadang itu saya menangis meminta apa ya, boleh pengalaman-pengalaman seperti itu diperbanyak, dipersering di dalam kehidupan saya supaya saya sebut itu sebenarnya pengalaman Kristen autentik ya. Jadi itu tidak palsu, itu asli, gitu. Tidak dibikin-bikin dan bukan hasil semacam kecerdasan pikiran manusia, tetapi satu pengalaman yang mengalir secara autentik. Nah ya, saya sudah dapat bukunya, dan itu bagian dari tulisan yang saya jelaskan di buku keempat, tentang kekristenan autentik. Ray Stedman yang menulisnya. Sayang susah sekali saya mendapatkannya karena buku itunya habis di tempat yang saya cari habis. Jadi saya akhirnya seorang teman memfotokopikannya ketika tahu saya ingin membaca buku itu. Saya baru loh tahu itu Ray Stedman ya. Authentic Christianity. Luar biasa sekali. 5 cirinya. Aduh, nanti saya harap sekali waktu nanti saya bisa share juga pada Anda 5 cirinya. Tidak bisa dipalsukan. Ya, dia memakai 2 model. Yang paling banyak dielaborate adalah model Paulus ya. Jadi kekristenan Kristus dan kekristenan Paulus gitu. Kekristianian Yesus dan Paulus. Itu menarik sekali ya. Sekali waktu mungkin bisa kita sharingkan sini. Ya, ini lebih banyak respon. Oke. Oke. Baik. Oke. Jadi kelihatannya sebagian respon-respon seperti ini ya. Ya, jadi waktu kita selesai, jadi saya berterima kasih untuk kesempatan teman-teman di sini, kasih feedback. Beberapa pertanyaan yang saya kira belum terjawab, nanti saya minta panitia menyeleksinya, minggu depan kita respon, kita berikan respon ya. Nah, tolong kasih ada feedback-nya, nanti kita akan lanjutkan. Ini oke. Sampai minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Nah, mari kita sebelum kita tutup dan evaluasi, saya akan menutupnya dalam doa. Tuhan yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, kami berterima kasih bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa doa perlu dipelajari dan doa bisa dipelajari. Dan kami ingin belajar berdoa kepadamu melebihi dari ritual-ritual yang rutin, yang menjadi bagian hanya di dalam kegiatan-kegiatan yang kadang tidak menyegarkan jiwa kami, tidak sungguh-sungguh sampai roh menyentuh roh. Dan karena itu kami meminta kemurahan Tuhan menuntut kami untuk mengalami hal itu, supaya kehidupan kami betul-betul mengalami perubahan yang besar, dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Pimpinlah kami yang mencari Engkau, yang berteriak kepadamu, yang berseru kepadamu, yang memohon kemurahan hatimu untuk membersihkan kami dan memakai hidup kami menyapa hidup orang-orang lain. Hamba berdoa untuk setiap pimpinan gereja dalam masa-masa sulit pandemi seperti ini, bila Tuhan memegang mereka, memeluk mereka, menuntun mereka dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami untuk juga mengajak teman-teman kami minggu depan belajar lagi kepada Engkau sendiri, yang menggunakan orang-orang yang mengikuti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, kita jumpa lagi minggu depan.
Tuhan.